Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Kode keras Marzuki Ali cabut gugatan. AHY siap tempur atau siap curhat? Ditulis oleh Nina Nur. Seandainya AHY maupun SBY bersikap lebih dewasa, gak pakai baper, kekisruhan Partai Demokrat ini tidak akan terjadi. Misalnya dengan memberikan jalan pada KLB secara kesatria. Adakan saja, jadikan forum dialog. Bisa jadi memang Muldoko yang tetap terpilih jadi ketua umum, namun AHY masih berpeluang menjadi petinggi Demokrat. Partai Demokrat tidak pecah, kekuatan partai malah jadi makin solid. Dan AHY pun masih berpeluang jadi capres kan? Tapi nasi sudah menjadi bubur basi. Nampaknya arogansi sudah jadi sifat mendasar klan Cikias. Sama arogannya dengan para kader Demokrat pro AHY yang kerap menuding atau menghujat Presiden Jokowi. Maunya menang sendiri, akhirnya ya jadi bubur basi. Soal arogansi AHY ini sudah saya tulis sebelumnya. AHY yang masih anak bawang dalam politik akhirnya harus berhadapan dengan para politisi senior. Mereka yang sudah kenyang makan asam garam dunia politik. AHY jadi terlihat seperti anak kecil yang merengek minta mainan. Muldoko kok dilawan? Ya kayak senjata makan tuan. Mau jungkir balik menghindari KLB, tetap saja KLB di Deli Serdang itu berjalan dengan sukses. Bahkan sekarang tinggal melengkapi dokumen untuk pengesahan di Kemenkumham. SBY, entah kenapa SBY masih saja memakai cara usang, playing victim dengan bapernya. Malah bikin puisi dengan judul kebenaran dan keadilan datangnya sering terlambat, tapi pasti. Mantan presiden kok curhat pada publik soal internal partainya. Bukannya menarik simpati publik, malah jadi tertawaan. Makin menegaskan betapa bapernya seorang SBY, bukannya memberikan pelajaran atau teladan untuk bersikap kesatria. Wajar dong kalau publik malah semakin bersimpati dan mendukung kubu Muldoko. Melihat sejarah pergolakan partai di era Presiden Jokowi, harusnya Demokrat bisa mengantisipasinya. Misal yang terjadi di Partai Demokrat, PPP dan Partai Berkarya. Juga terjadi KLB yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Bedanya dengan Demokrat, mereka tidak mengeluh dan merengek-rengek sampai bawa-bawa Presiden Jokowi. Bahkan perpecahan dalam Golkar dan PPP akhirnya melebur dan bersatu kembali. Itulah dinamika partai. Politisi yang sudah senior pasti paham bahwa persatuan akan membawa kekuatan. Lagi pula akhirnya terungkap dari berbagai bocoran dari para senior dan pendiri Partai Demokrat bahwa SBY lah yang dulu mengkudeta dan mentransformasi partai itu menjadi partai keluarga. Berita terakhir soal kisruh Demokrat ini adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Ali, mencabut gugatan atas pemecatannya bersama beberapa kader lain oleh AHY. Sebelumnya, Marzuki Ali bersama Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yusudarso, dan Sofwatillah Mohzaib mengajukan gugatan terhadap AHY karena sebelum KLB mereka dipecat oleh AHY dengan alasan terlibat dalam kudeta. Alasan Marzuki Ali adalah KLB sudah mendemisioner AHY sebagai ketum, sehingga status kader yang dipecat otomatis batal pemecatannya. Ngapain lagi kita menggugat dia? Kan sudah demisioner dan kami sudah dikembalikan oleh KLB. Logikanya harus begitu, kalau kami menggugat lembaga yang sudah nggak ada, ngapain? Ujar Marzuki Ali. Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda EMS, menambahkan alasannya bahwa dengan mengajukan gugatan terhadap AHY, sama artinya Marzuki Ali mengakui kepengurusan partai di bawah kepemimpinan AHY. Padahal dengan adanya KLB, maka hanya ada satu Partai Demokrat, yakni versi KLB di bawah kepemimpinan Muldoko. Apakah kubu AHY perlu merasa senang dengan dicabutnya gugatan ini? Malah sebaliknya, kubu AHY harus tambah waspada. Saya kira malah sebuah kode keras dari kubu Muldoko bahwa mereka akan menang. Kode ini sama kerasnya dengan unggahan Muldoko di akun media sosialnya. Terlihat Muldoko sedang bermain bersama dua cucunya. Waktu paling berharga adalah saat bercengkerama dengan kedua cucu, ungkap Muldoko. Terlihat santuy sama halnya ketika Muldoko menanggapi rengekan AHY dengan ngopi-ngopi. Netizen pun menanggapinya dengan simpatik, bahkan menyamakan Muldoko dengan Presiden Jokowi. Semua itu kode keras buat AHY, termasuk pernyataan Darmizal bahwa dia optimis Kemenkumham akan mengesahkan KLB, karena yang dilakukan adalah perbuatan baik. Lalu ada desakan dari Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia, Laksanto Utomo, agar Kemenkumham segera mengesahkan hasil KLB, begitu kelengkapan dokumennya terpenuhi.
Hingga saat ini pihak Kemenkumham tidak pernah menyebut versi KLB adalah abal-abal seperti yang kerap disuarakan oleh pihak AHY. Nyatanya, KLB pun berlangsung sukses tanpa kendala atau pelarangan dari pemerintah kan? AHY harus siap, bukan siap nyapres loh, kayak di poster atau spanduk itu, namun siap untuk menghadapi konsekuensi peperangan yang timbul karena perpecahan ini. Merengek, mengeluh, dan curhat tidak lagi bisa dipakai sebagai senjata. Ada risiko besar AHY Klan Cikeas akan kehilangan Partai Demokrat. Beranikah AHY menghadapinya tanpa spanduk cap jempol darah ataupun ancaman santet? Hehehe. Nah ini, hingga saat ini saya sih nggak yakin bagaimana dengan para pembaca. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.